Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, sahabat Mansa Tulangkat. Selamat datang di podcast Jumansa, Sang Inspirator. Teman-teman, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang super duper luar biasa nih guys, yaitu Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat, Bapak Haji Ainul Aswad SAG MA. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik hari ini. FYI guys, Bapak Kakan ini sudah 2 kali datang ke podcast ini ya Pak. Dan Iya. ini kali keduanya. Betul. Kemarin pertamanya pas launching ya Pak. Pas launching. Nah jadi Pak Kakan menyempatkan waktu nih untuk datang kembali di podcast kita. Dan hari ini kita bakalan ngebahas tentang moderasi beragama. Nih Pak, kami kan telah mencermati nih Pak, belakangan tahun ini Bapak sering sekali menyampaikan tentang materi moderasi beragama di berbagai pidato Bapak. Sebenarnya Pak, apa sih moderasi beragama itu dan sepenting apa untuk disampaikan kepada kami semuanya? Terima kasih. Jadi memang belakangan ini dalam 1 tahun ini setelah saya di Kementerian Agama Kabupaten Langkat, saya terus menggaungkan, menggemakan tentang moderasi beragama. Moderasi beragama ini merupakan 7 program dari Menteri Agama Bapak Haji Yakut Kholil Qomas yang akrab disapa dengan Pak Gusmen. Nah, Pak Gusmen mempunyai program 7 pilar. Dari 7 pilar itu salah satunya adalah moderasi beragama. Diharapkan moderasi beragama ini bukan agamanya yang dirubah, bukan agamanya yang diputar-putar, tapi pemahaman terhadap agama, pemahaman terhadap bangsa, pemahaman terhadap masyarakat Indonesia ini harus duduk bersama. Harus sama-sama kita merasa nyaman, merasa memiliki bangsa ini, merasa kita satu di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi moderasi beragama ini mengingatkan kita pentingnya perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kita beda agama, ada agama Islam, ada agama Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Agama pun beda. Tentu akidahnya pasti berbeda. Perbedaan ini jangan menjadikan kita merasa hanya satu agama yang ada di Indonesia diakui. Ini tidak boleh. Ini tidak baik. Karena Indonesia sebagai bangsa, hadirnya negara ini, kemerdekaan yang ada merupakan sumbang dari seluruh ajaran agama yang ada di Indonesia. Kita hargai perbedaan agama ini. Baru agama, kita beda suku. Ada suku Melayu, ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Minang, Aceh, dan lain-lain yang mempunyai karakter yang berbeda. Jangan merasa salah satu suku itu menjadi dominan yang berkuasa sehingga tidak menghargai perbedaan yang ada pada suku yang lain. Inilah yang kita tanamkan melalui moderasi beragama programnya Pak Gusmen. Berarti dia itu kayak toleransi beragama juga Pak? Salah satu daripada sifat moderasi beragama adalah toleransi. Ternyata kan Pak, banyak nih paham-paham kayak memikir bahwasannya toleransi beragama itu nggak bisa sejalan dengan akidah kita gitu Pak. Kayak udah pasti beda gitu Pak. Banyak nih Pak yang menentang toleransi beragama nih Pak. Itu kira-kira gimana Pak? Jadi akidah udah pasti beda. Akidah ini nggak akan pernah bisa sama dan nggak akan pernah bisa disatukan. Kita perkuat akidah kita. Kita umat Islam, kita perkuat iman kita. Kita perkuat ilmu yang diajarkan dari guru-guru ustadz-ustadz kita. Kita perdalam kita akidah kita dan kita lakukan ibadah kita. Tapi ingat,
Di Tetap satu menghargai. lain Iya. ada agama lain yang mempunyai ajaran agamanya yang harus kita hargai perbedaan ini. Ini sudah dilakukan sebenarnya dari dulu. Oleh karena itu, kita berharap generasi sekarang ini harus ditanamkan kembali perbedaan-perbedaan ini untuk saling menghargai. Jangan sampai ada pula yang kita umat Islam duduk dengan umat yang lain merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena beda akidah. Tidak boleh. Memang kita beda akidah, tapi kita saudara sebangsa. Saudara sebangsa, kita perkuat ukhuwah. Inilah yang harus hadir di tengah-tengah masyarakat yang selalu saya kampanyekan, saya gaungkan, sehingga masyarakat Langkat ini bisa aman, nyaman, memahami perbedaan, toleransi terhadap yang lain. Bukan hanya Islam, jangan Islam juga disudutkan. Tidak, umat yang lain juga harus bisa menghargai yang ada pada umat yang lain. Benar, jadi sebagai generasi muda nih Pak, kita juga harus menghargai untuk saling melengkapi ya Pak. Ya, Jadi ini Pak, dahulu nih negara Indonesia sangat toleran hanya dengan pemahaman Bhinneka Tunggal Ika. Konflik internal selalu dapat diatasi dengan baik dan kebebasan beragama juga terlaksana dengan baik. Apa sih Pak yang mendasari lahirnya moderasi beragama? Sedangkan dengan Bhinneka Tunggal Ika aja kita udah bisa mengatasi konflik kita tadi Pak. Mengapa moderasi ini juga cenderung hanya diterapkan di kalangan Islam Pak? Apakah itu benar Pak? enggak. Menteri Agama itu perpanjangan tangan dari Presiden yang melindungi seluruh agama. Tidak benar ini diterapkan di Islam saja. Program moderasi beragama bagi seluruh umat beragama yang ada di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan jawaban bahwa seluruh agama yang ada di Indonesia dinaungi dengan kebersamaan dengan falsafah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gini Pak, sebagai generasi muda nih Pak, kami sebagai pelajar, menurut Bapak pemahaman apa saja nih yang harus kami miliki dan kami terapkan nih Pak yang berkaitan dengan tujuan dari moderasi beragama ini? Ya, saya sangat senang dengan pertanyaan itu. Sebagai generasi muda, generasi milenial, tadi sudah kita jelaskan, agama kita ada berbeda, suku kita ada berbeda, kita hargai. Ada kearifan lokal. Masyarakat Langkat, masyarakat yang notabene-nya adalah masyarakat Melayu. Di masyarakat Melayu tentu berbeda dengan masyarakat etnis yang lain. Kita hargai perbedaan kearifan lokal yang ada di Langkat dan kearifan lokal yang berada di daerah lain. Ini yang kita harapkan generasi milenial ini jangan tergerus, tidak menghargai kearifan lokal, mengikuti perkembangan zaman, lupa dari mana dia berdiri, lupa dari mana dia berasal, sehingga kearifan lokal, etnis, budaya yang ada pada dirinya dia tinggalkan, beralih kepada yang lain. Tentu itu tidak mencerminkan dari konsep dia berdiri, konsep dia berbudaya. Kalau dia punya suku misalnya Melayu, di etnis Melayu dia beralih ke etnis dari barat pula, tentu banyak pergeseran. Pergeseran ini menjadikan tidak toleran dia terhadap etnisnya. Kan Pak, soalnya sekarang Gen Z nih Pak kami seringkali tuh sok-sok ke barat-baratan gitu Pak. Biasanya tuh mengikuti arus perkembangan zaman Pak. Itu salah satu cara, gimana sih Pak cara ngatasinnya gitu Pak, remaja-remaja sekarang gitu? Ya, kita harus bangga, harus bisa menghargai perbedaan. Walaupun perbedaan itu dari luar, tapi jangan melupakan adat budaya lokal yang harus kita lestarikan bersama. Sudah banyak daerah, sudah banyak negara, walaupun dengan perkembangan zaman tetap menghargai
apa yang menjadi kearifan lokal. Kalau kita berada di daerah lain, kearifan lokal selalu diterima. Contoh, kalau kita masuk kita ke daerah Jawa, turun kita melalui bandara, kearifan lokal, adat istiadat Jawa mewarnai mulai dari bandara. Tidak merubah apa yang sudah menjadi kearifan lokal di daerah itu. Walaupun kita harus menerima beberapa adat istiadat ataupun pengaruh budaya barat yang positif kita lakukan. Yang masuk ke Indonesia gitu. Iya, tidak juga semua yang menjadi budaya barat ini cocok dengan generasi kita. Itu kita berharap generasi kita ini harus memfilter, menyaring. Kita di Madrasah Aliyah Negeri ini ada pendidikan karakter. Paling tidak pendidikan karakter itu adalah pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti yang diajarkan oleh Kepala Man 1, oleh seluruh Dewan Guru, dan seluruh guru yang berada di Madrasah Aliyah se-Kabupaten Langkat ini menunjukkan adanya sopan santun, adanya etika yang terus itu bahagian dari pendidikan karakter yang berada di madrasah. Jangan ditinggalkan. Pendidikan karakter ini terus menjadi sikap dari seluruh siswa-siswa madrasah se-Kabupaten Langkat. Soalnya karakter ini sangat diperlukan kan Pak? Iya, iya. Nah, jadi teman-teman, kita boleh mengikuti perkembangan zaman tapi junjung tinggi kebudayaan. Iya. Nih Pak, dalam pengimplementasikan moderasi beragama ini Pak, kadang terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan nih Pak atau salah pemahaman. Sebenarnya gimana sih Pak cara mengatasi pelanggaran yang terjadi saat mengimplementasikan moderasi beragama ini? Ya, kadang kita terhanyut ingin mengikuti daerah-daerah atau negara-negara lain yang melaksanakan ajaran agamanya kita bawa ke adat budaya dan bangsa kita, sehingga itu belum tentu sesuai, sehingga terjadilah gesekan-gesekan. Contoh, tadi saya sampaikan di lokal Madrasah Aliyah Negeri ada pengamalan ajaran agama yang berbeda. Saat ini lagi musim haji. Alhamdulillah saat ini kondisi jemaah haji Kabupaten Langkat dalam keadaan sehat dan berada di Madinah. Masyarakat Mekah, masyarakat yang 100% beragama Islam, karena itu tanah haram. Biasa masyarakat di Mekah di sekitar Ka'bah melaksanakan sholat di mana saja, baik itu dia berada di sekitar Ka'bah maupun di luar dari Masjidil Haram. Sehingga kita lihat di Mekah itu orang melaksanakan sholat ada di pinggir-pinggir toko, ada di pinggir-pinggir jalan, karena dia berada di tanah haram. Kalau itu kita lakukan di Indonesia belum tentu sesuai adat istiadat yang ada, kebiasaan beribadah di masyarakat dengan kebiasaan beribadah di masyarakat kita. Kalau kita sholat di pinggir jalan pasti mengganggu masyarakat yang lain. Nah, ini dia. Ada yang baik di sana belum tentu bisa sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada kita. Kalau ini kita paksakan, terjadilah gesekan. Mau beribadah kok dilarang. Padahal bukan beribadahnya yang dilarang, menempatkan posisi beribadah. Negara sudah menjamin, pemerintah melalui Kementerian Agama sudah menjamin, beribadahlah, perkuatlah agama masing-masing, tapi hargai juga dengan komunitas kemajemukan yang ada. Oke Pak, sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat, apa sih Pak harapan Bapak kepada kami sebagai generasi-generasi muda nih, khususnya untuk siswa-siswi yang ada di Kabupaten Langkat? Saya berharap kepada seluruh siswa-siswi Madrasah Aliyah Kabupaten Langkat saat ini perkuat ajaran akidah kita diperkuat, iman kita diperkuat, ibadah kita
Sehingga dengan ilmu yang diajarkan oleh para guru itu menjadi bekal kita untuk setelah kita tamat di Madrasah Aliyah Negeri ini. Tapi jangan lupa, kita ada yang sama, ada yang berbeda. Berbeda kita dengan agama yang lain, mari kita toleran, mari kita menghargai. Perbedaan ini sudah ada, bukan saat ini, dari dulu. Begitu juga umat yang lain harus bisa menghargai perbedaan yang ada dengan umat kita, umat Islam. Itu yang saya harapkan dari seluruh siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Langkat. Kuatkan iman, kuatkan akidah, perjalin ukhuwah. Dengan ukhuwah kita akan hidup rukun bersama. Kita ada saudara seiman, tapi kita juga ada saudara sebangsa, setanah air di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengar tuh teman-teman. Kalau untuk pesan nih Pak, ada nggak pesan Bapak untuk keluarga? Prestasi, terus saja berkarya, terus menoreh keberhasilan. Yakinlah apa yang nanti menjadi semangat bagi madrasah, bukan hanya di Langkat, di luar Langkat, menjadi semangat bersama. Perolehan prestasi-prestasi ini terus ditingkatkan untuk menunjukkan bahwa kita berbuat untuk masyarakat. Nah Pak, untuk penutup nih, seperti yang Bapak bilang tadi, Mas Satu Langkat terus untuk meraih prestasi Pak. Menurut Bapak nih Pak, bagaimana sih perkembangan prestasi Man Satu Langkat saat ini gitu Pak? Alhamdulillah, saya melihat terus ada peningkatan di Madrasah Aliyah Negeri Satu Langkat ini. Dan peningkatan ini saat ini menunjukkan wajar dengan adanya perhatian pemerintah Kementerian Agama untuk mendukung sarana yang ada di Madrasah Aliyah Negeri Satu Langkat ini lebih baik ke depannya. Itu menunjukkan bahwa Madrasah Aliyah Negeri Satu Langkat ini berkompeten melaksanakan program kerja Kementerian Agama, sehingga Kementerian Agama terus membersamai seluruh madrasah yang ada di Kabupaten Langkat. Selamat kepada Man Satu Langkat, terus toreh prestasi. Kemarin kita lihat, kita dengar, saya hadir Madrasah Aliyah Negeri Satu Langkat juara 1 di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara kan Pak? se-Sumatera Utara. Terima kasih sudah membawa Kementerian Agama dan Madrasah Aliyah Kabupaten Langkat. Kami juga mengucapkan terima kasih nih Pak atas kehadiran Bapak di podcast kami yang kedua kalinya nih. Semoga Bapak nggak jemu-jemu untuk terus memberikan perhatian terhadap Man Satu Langkat, terkhususnya juga kepada Jumansa kami Pak. Jadi teman-teman, sekian podcast kita pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan podcast ini. Saya Hafizah Ramadhani undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumansa, jujur, amanah, santun.